Terima kasih banyak sudah datang di kehidupanku. Andai malam itu gak dibiarkan berangkat, andai dari semua orang di muka bumi ini, kenapa harus saya yang mengalami? Kenapa harus Mas Aldi? Makasih banyak udah gak pernah menyerah sama aku, sama hubungan kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi, dan kali ini kita di episode ketiga dalam program acara podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, di episode kita kali ini berbicara mengenai tentang kehidupan, jodoh, rezeki, dan juga maut tidak ada yang tahu. Ada kisah dosen muda yang baru saja kehilangan suami tercinta yang telah mengabdikan dirinya sebagai seorang guru di Probolinggo dalam kecelakaan tragis. Kita akan kupas tuntas kisahnya dalam program acara podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Arin Berliana Anggrenani, seorang dosen muda, baru saja kehilangan suaminya, Aldi Irfan Ainur Rizky, seorang guru SD, dalam kecelakaan tragis. Selain sebagai dosen dan guru, Aldi dan Arin juga menjalankan usaha kecil bersama, yaitu cuci sepatu, sebuah usaha yang mereka bangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Aldi meninggal setelah ditabrak mobil di Jalan Raya Jember Lumajang. Motor yang dikendarai Aldi tertabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya jatuh dan terbawa arus Sungai Bondo Yudo. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu hanya dihukum 2 tahun penjara. Bagi Arin dan keluarga, hukuman itu sangat ringan untuk sebuah kehilangan yang begitu besar. Arin yang baru menikah dengan Aldi kurang dari 2 bulan, kini harus belajar hidup tanpa orang yang ia cintai. Saksikan kisah selengkapnya di podcast Sudut Pandang. Baik, itulah dia pemirsa terkait dengan sekelumit tentang narasumber kita kali ini di podcast Sudut Pandang episode ketiga. Dan kali ini sudah hadir yakni Mbak Arin. Baik, Assalamualaikum Mbak Arin. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Arin untuk nama lengkapnya? Arin Berliana Anggrenani. Oke, Arin Berliana seperti itu. Mbak Arin berbicara sosok seorang Arin terlebih dahulu. Mbak Arin ini merupakan dosen muda di salah satu universitas di Kabupaten Jember ya, seperti itu. Mbak Arin menjadi sosok seorang dosen seperti itu bagaimana Mbak? Sebenarnya jadi dosen itu impian dari dulu, karena kebetulan almarhum ayah saya itu juga dosen, dan wasiat terakhirnya memang saya menjadi dosen gitu. Ternyata perjalanan memang memudahkan saya untuk lanjut S2, kemudian pembukaan CPNS itu setelah saya lulus S2, one shot kalau kata orang bilang sekarang. Jadi sekali coba dipermudah CPNS. Ya Mbak ya, luar biasa. Akhirnya sekali mengikuti tes CPNS dan Betul. berhasil Ya. Seperti itu tuh luar biasa. Mungkin juga karena doa dari orang tua juga. Betul. Ya Mbak ya, dan juga keinginan dari sosok seorang ayah yang membuat Mbak Arin akhirnya menjadi seorang dosen. Ya. Seperti itu. Nah, kesibukan selain dosen apa nih Mbak untuk saat ini? Sekarang sih akhirnya melanjutkan usaha suami gitu ya. Melanjutkan usaha suami. Ya. Usahanya adalah cuci sepatu. Cuci sepatu. Oke. Namanya Mbak? Sengkuklin. Sengkuklin. Ya. Oke. Untuk cuci sepatu berarti ini adalah bisa dibilang peninggalan dari suami. Betul. Ya, seperti itu. Berbicara mengenai suami. Kalau sosok almarhum itu seperti apa Mbak? Jadi kebetulan kita itu ketemu di SMA 1 atau SMA. Dia itu adik kelas saya. Oh, adik kelas ya. Jadi, berondong ya Mbak. Oke. Nah, dia kelas 1, saya kelas 2, kita ketemu di ekskul yang sama, ekskul dance. Dari awal tuh orangnya, kalau first impressionnya sih kayak apa ya bahasanya orang Jember ini maya gitu gayanya. Oh gitu. Tapi ternyata sangat
soft spoken ya bahasanya sekarang. Jadi orangnya baik banget, lembut banget, terus selalu positive thinking. Kadang kita kalau dapat musibah atau mungkin dijahatin orang, dia tuh selalu ngelihat dari sudut pandang lain, kayak mungkin orang itu ngelakuin ini karena apa, terus ya gitu ya. Pasti kalau ada musibah itu gitu ya, Mbak. ya ngelihat mungkin setelah ini ada apa gitu. Selalu Bijak positive banget ya, Mbak ya. Jadi kayak Ya. positif thinking banget, positive vibes banget ya. Betul. Jadi kayak kita yang awalnya mungkin mau marah-marah ke orang itu tapi akhirnya nggak Iya. jadi karena dukungan seperti itu. Itu sebenarnya sosok yang sangat kita inginkan berada di samping kita ya. Iya. Sehingga kita ketika misalnya lagi labil, kita kan nggak tahu ya, Mbak, Iya. labilnya kapan yang akhirnya bisa membuat kita itu kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Kalau mengenalnya udah berapa lama, Mbak Arin? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Luar biasa ya, Mbak. Berarti waktu yang tidak singkat seperti itu. Ketika 10 tahun itu akhirnya memutuskan untuk menikah. Iya. Jadi di tahun ke-8 kira-kira, di tahun ke-8 kita bersama. Kebetulan saya itu harus mudik ke Jawa Tengah. Nah saat itu nggak memungkinkan kalau saya nyetir sendiri dari sini ke Jawa Tengah. Akhirnya Mas Aldi itu, suami itu ikut pulang kampung. Nah sekali ikut pulang akhirnya memutuskan untuk bertunangan di tahun 2022. Tapi karena saat itu belum settle, jadi kita memutuskan 2 tahun kemudian baru menikah di 2024. Ya. Jadi 10 tahun, dari perkenalan 10 tahun bersama Mas Aldi itu tahun keberapa yang akhirnya memutuskan untuk misalnya ta'aruf atau berpacaran seperti itu, Mbak? Jadi kenal 2 bulan. 2 bulan itu udah pacaran. Jadi dari SMA pacaran, terus lama kita banget kuliah. berarti ya, Mbak ya. Berarti udah menikmati manis asamnya kehidupan ya bersama-sama. Sempat LDR juga karena sempat saya LDR kuliah juga di Surabaya, suami kuliah di Malang. Oh gitu, oke. Kalau Mas Aldi sendiri setelah selesai kuliah untuk kerjaannya apa, Mbak? Sempat ikut di bimbel karena dia pendidikan bahasa Inggris. Sempat ikut di bimbel, terus kemudian lanjut ke kuliah profesi PPG. Kemudian langsung daftar juga P3K. Jadi awal tahun ini tuh sebenarnya berkah, awal tahun 2024 ya. Berkah karena suami keterima di P3K, saya keterima di CPNS. Oh, luar biasa sekali ya, Mbak ya. Suatu rezeki yang begitu luar biasa ya, Mbak. Di tahun ini? Tahun 2024. Oh, tahun 2024 kemarin. Oh, waktu kemarin ya. Wah, luar biasa banget ya. Berarti belum pelantikan dong? Belum PNS. Jadi suami masuk Juni, sudah berangkat ke Probolinggo, dinasnya di Probolinggo. Saya baru masuk Agustus. Kecelakaannya pertengahan Agustus. Kecelakaan pertengahan Agustus. Boleh ceritakan sedikit, Mbak? Tapi ketika, mohon maaf, ketika ada ini nggak sih, Mbak, firasat bahwasanya kenapa sih Mas Aldi ini misalnya ada perubahan? Ada sehari-harinya itu seperti apa, Mbak? Sebenarnya kalau perubahan itu nggak terasa ketika masih ada ya. Jadi sebulan sebelum Mas Aldi meninggal itu ada meninggalnya Papa Dali. Nah orang-orang ramai bilang kalau daun telinga orang yang mau meninggal itu turun. Nah saya tuh sempat ngecek beberapa kali. Saya punya firasat itu Mas Aldi mungkin pergi lebih dulu karena orangnya luar biasa baik. Terus, kok bisa, Mbak? Maksudnya ini kan masih dalam keadaan sehat ya, maksudnya tidak tahu apa-apa, kok tiba-tiba Mbak Arin ngecek dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya bias, mungkin karena saya pernah kehilangan ayah saya di usia yang muda, jadi kayak ketika kita ngira orang itu lama usianya, tiba-tiba sedetik nggak ada gitu, udah diambil. Jadi kayak ada perasaan orang ini baik banget, Mas Aldi itu nggak pernah lepas sholat 5 waktunya. Kemudian dia itu positive thinking, terus dia itu meskipun punya usaha dia nggak mau sukses sendiri. Jadi benar-benar memperhatikan teman-temannya. Menggandeng teman-temannya juga ya, seperti itu. Terus dedikasinya ke sekolah karena posisi sekolahnya itu kan di gunung. Jadi kalau pernah ke Bromo, nah itu kan jalannya udah benar. Nah Mas Aldi itu ke gunung yang lain gitu, jadi jalannya jelek tapi dedikasinya luar biasa. Kayaknya kalau usia muda, anak muda kayak menolak deh ditaruh situ itu. Betul. Jadi kayak orangnya baik banget gitu. Sepertinya nanti saya akan ditinggal lebih dulu, tapi nggak secepat ini. Jadi pikiran saya mungkin ya nanti usia 50-an gitu dia akan lebih dulu gitu. Jadi saya nggak pernah
take for granted lah apapun momen itu, jadi selalu being present. Kemudian saya sering nangis gara-gara Papa Dali itu. Suami tuh bilang kayak, kenapa sih nangisnya gitu banget gitu. Ya ini baru nikah, punya anak lucu, kelihatan banget sayang sama ini anaknya. Ya Mbak ya, sempat nangis-nangis sendiri karena takut ditinggal gitu. Iya, Takut ditinggal tapi nggak secepat ini gitu. Iya. Karena memang pemirsa, Mbak Arin ini baru menikah di bulan Juni dan Agustus kecelakaan maut tersebut ya terjadi seperti itu. Jadi kurang lebih 2 bulan ya Mbak ya untuk masa pernikahannya seperti itu. Dalam 2 bulan itu Mbak Arin sempat nangis sendiri, takut ditinggal seperti itu. Ini ada salah satu momen juga yang Mas Aldi itu sering tidur lebih dulu. Jadi kadang saya itu ngerasain nafasnya ketika dia tidur. Kayak suatu saat nafas ini tuh nggak bisa saya rasain lagi. Jadi entah itu perasaan karena pernah ditinggalkan oleh ayah secepat itu, atau ayah memang meninggal di usia ada, berapa waktu itu Mbak? Tahun 2018, saya masih semester 3. Semester 3 usia kuliah ayah? S1. Dulu 51 sepertinya. Bisa tergolong masih muda, masih produktif ya, seperti itu. Tapi dari 2 bulan pernikahan itu bagaimana sosok seorang Aldi? Terkadang kan ada kayak tanda-tanda seperti itu Mbak. Iya. Kalau tanda-tanda itu sebenarnya baru sadar juga setelah nggak ada. Jadi Hamin seminggu itu, ini kan posisinya saya setelah menikah Juni, kemudian Juli itu saya sempat ikut berumah tangganya di Probolinggo. Kita ada kontrakan di sana. Ya kalau dibilang, Mas Aldi bilang sendiri, pernikahan kita tuh lebih dari yang dibayangkan, lebih indah gitu. Orangnya kalau sekarang mungkin laki-laki nggak mau ngelakuin sesuatu, Mas Aldi tuh jemurin baju gitu, nanak nasi gitu. Tahu saya mau masak itu udah langsung nanak nasi. Jadi saya gimana ya, langka lah menurut saya. Terus apapun yang saya lakukan itu selalu ikut excited itu. Kemudian Amin seminggu itu posisinya dari Agustus itu saya masuk CPNS, kita sudah LDR, jadi ketemunya hanya weekend. Nah hari Senin itu udah ngeluh nggak enak badan. Saya pikir gara-gara perjalanan balik ke Probolinggo itu kehujanan, jadi mungkin masuk angin dan lain sebagainya itu. Kemudian pulang itu hari Sabtu pagi karena 17 Agustus kan upacara. Mas Aldi itu pulang hari sebelumnya, hari Jumatnya itu sempat dia suka lari. Nah hari Sabtu nggak ada masalah, cuman Minggu pagi itu tidur terus. Saya pikir ya udah biarin aja karena nanti harus nyetir lagi, naik motor kan Mas. Nah nyetir lagi ke Probolinggo. Saya biarin aja, tapi kalau dibaca-baca sepertinya kalau sudah mau nggak ada itu penurunan kesadaran. Gitu. Sampai saya bangunin tuh nggak mau bangun, sarapan itu saya dulang di kasur. Itu saat hari Minggunya. Kecelakaannya kan jam 11:30 malam. Jadi Minggu pagi tuh sampai saya suapin di kasur sarapan. Kemudian kayak nggak biasanya gitu ya Mbak. Kayak capek banget gitu, capek banget. Kemudian setelah itu saya tinggal, dia tidur lagi. Saya bangunin udah duhur harus berangkat karena kan posisinya saya tuh di rumah ibu saya. Jadi harus, karena baru menikah, harus ke rumah orang tuanya, terus kemudian kita mungkin sambang ke saudara-saudara gitu. Nah, terus dibangunin tuh masih lama gitu. Terus akhirnya bangun terus saya tanya, "Sudah sholat duhur?" gitu. "Belum" gitu. "Ya udah sholat dulu, saya bersih-bersih dulu." Setelah saya bersih-bersih, "Sudah sholat duhur?" "Belum" gitu. "Sholat dulu aja" gitu, saya masih mau mandi gitu. Terus bilang, "Iya." Setelah saya mandi, saya tanya lagi, "Sudah sholat duhur?" gitu. "Belum." "Ayo sholat sama kamu." Padahal nggak biasanya ya Mbak, maksudnya kalau udah keburu-buru gitu. ya udah nggak nungguin gitu. Itu. Terus sebelum pulang itu juga request masakin makanan tertentu. Itu. Tapi ya nggak terasa itu seperti sesuatu terakhir yang, gitu ya Mbak ya. Kemudian kita pergi. Sempat habis ke rumah mertua, terus habis maghrib itu kita harusnya ke toko, ke Sengkuklin itu, cuma suami bilang bentar kita mampir dulu yuk ke kafe gitu, di situ ada teman-temannya.
nggak keburu tak, aku bilang gitu. Terus bilang aku harus balikin barang-barang. Saat itu ada beberapa barang kayak buku-buku, kursi lipat, alat derek, itu punya teman-temannya dibawain. Saya pikir saat itu mau bersih-bersih kamar. Jadi tuh udah dibawain semuanya sampai kafe tuh ya bilang tak kembalikan ya, ini udah tak kembalikan ya gitu, kayak inget ya ini udah aku kembalikan, jangan ditagih gitu. Itu kemudian pulang ke rumah mertua lagi. Mertua ini bilang akan ke Probolinggo dalam waktu dekat untuk meminta lah mungkin negosiasi bisa nggak posisi Mas Aldi ini dipindah ke Probolinggo kota, bawah gitu ya. So, karena memang jauh banget ya Mbak dari jauh kota. Banget kalau dari kotanya jauh, setengah jam lebih, hampir 1 jam kalau ke atasnya. Nah kontrakan kami itu 17 kilo di bawah sekolah karena di sekolah itu nggak ada sinyal Mas. Terus sekolahnya itu cuma 3 kelas. Jadi kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, kelas 5 dan 6. Sebegitunya gitu. Dan kita tuh dapat kontrakan 17 kilo, rencana akan kita pindahkan 7 kilo lebih dekat. Jadi Mas Aldi itu tinggal 10 kilo naik ke atas. Betul. Karena posisi ke atas itu juga jalannya jelek banget. Sampai Mas Aldi tuh harus beli sepeda gunung, sepeda trail untuk ke atasnya. Nah kemudian Mas Aldi dibilang begitu sama orang tuanya kalau mau dipindahkan. Mas Aldi tuh bilang ini, jangan ya Ma gitu, aku gak mau dipindah, aku gak mau pindah sekolah, aku maunya pindah rumah. Nah saat itu di pikiran kita tentu rumah kontrakan itu gitu. Ya, bukan rumah dari dunia ini. Betul. Seperti itu. Jadi setelah dirasa ya ternyata ada tanda-tanda. Kemudian tepat 2 bulan setelah meninggalnya saya itu harus beres-beres kan ke kontrakan. Mas Aldi ini tipe orang yang gak mau minum obat. Jadi pusing, batuk, pilek itu adalah sesuatu yang akan berhenti dengan sendirinya. Ya, tanpa minum obat. Ketika saya datang ke kontrakan itu ternyata ada obat batuk, ada obat pusing gitu. Berarti saya pikir udah sesakit itu gitu. Cuman gak menyampaikan kalau sakit. Karena tanggal 14 itu Mas Aldi masih nemenin siswanya kemah karena hari jadi pramuka. Ya, jadi kayak nggak kelihatan sakit. Terus pucet kata teman-temannya enggak. Pokok dari Senin sampai Kamis itu katanya udah lemas, sampai minum jamu, sempat ditawarin pijet di sana tapi nggak mau. Kemudian Jumat itu bilang kalau badannya enakan, terus mau lari. Kemudian hari Minggu itu yang tidur itu bilangnya kakinya kemeng. Jadi saya pijet di kasur itu. Nah kalau dibaca-baca itu ternyata memang kalau orang mau gak ada katanya fungsi kakinya melemah. Maksudnya udah capek gitu. Itu kayak. Oke, Mbak Arin, ketika peristiwa itu terjadi, apa respon dari Mbak Arin pertama kali? Siapa yang menelpon pertama kali? Seperti itu. Jadi pamit jam 10:30 dari toko. Karena posisi itu dari rumah mertua kita udah bawa sepeda motor sendiri-sendiri. Mas Aldi awalnya bilang gak mau mampir toko, gak mau mampir Sengkuklin. Kemudian kita ngelewatin 100 meter gitu, dia putar balik bilang aku mampir dulu udah di toko gitu. Oke, aku temenin atau ditinggal aja gitu. Aku cuma sebentar biar nggak lebih lama gitu. Kemudian status WA terakhirnya itu foto layout Sengkuklin itu tulisannya see you again. Itu saya like karena saya pikir minggu depan kembali gitu. Iya, seperti itu ya. Ada masalah. Terus pamit setengah 11 itu saya bilang mau nggak Sherlock karena kita tuh nggak biasa Sherlock vlog itu nggak biasa. Cuma saat itu posisi Mbak Arin di mana waktu itu? Di rumah saya, bukan di rumah mertua. Di gitu, Jember. Di Jember ya. Kemudian bilang boleh nggak Sherlock gitu? Ya nggak masalah gitu. Terus dia Sherlock. Nah jam 3:30 kurang lebih. Ya jam 3:30 itu saya bangun nggak ada berita. Saya lihat Shirley vlognya itu berhenti di daerah Mangli. Jadi udah nggak update lagi gitu. Nggak update lagi ya. Nggak ada kabarnya. Saya masih positive thinking, mungkin ketiduran di jalan Indomaret atau di misalnya di masjid gitu, saking capeknya. Tapi
saya bilang ini berangkat besok aja Kak gitu. Dia tuh yakin. Jadi Mas Aldi tuh kalau capek terus berangkat besok aja tak, itu pasti gini, nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa, itu berarti nggak yakin sama dirinya. Tapi malam itu benar-benar ditawarin besok aja sampai ada temennya yang mau balik juga nawarin berangkat besok bareng tuh nggak mau, kayak malam ini gitu. Oh berarti dia kondisi fisiknya kuat, fresh gitu. Nah ini kok sampai jam 3:30 nggak ada kabarnya gitu. Terus masih nunggu, nggak ada, udah centang 1 itu. Saya telepon WA, telepon biasa tuh nggak bisa. Terus kepikiran buat telepon orang di kontrakan. Jadi di kontrakan ini sebenarnya Mas Aldi tuh berdua sama teman guru juga. Terus ada satu lagi tuh yang baru join di kontrakan, itu teman yang motornya dipinjem buat pulang ke Jember. Jadi teman ini tuh dapat proyekan di dekat sekolah Mas Aldi. Jadi mereka tukar motor. Motor gunungnya Berarti Mas Aldi. motor yang dibawa Mas Aldi bukan punya Mas Aldi, punya temannya. Motor temannya. Iya. Jadi motor yang dipakai ke sekolah, motor gunungnya itu dipakai temannya. Mas Aldi pulang naik motor temannya. Akhirnya saya ngubungin dia, kebetulan dia belum tidur. Terus dia kaget karena mikirnya Mas Aldi nggak jadi pulang malam itu. Ternyata udah berangkat dari tadi. Bilang kalau belum datang. Terus biasanya tuh saya pikir ya udahlah nanti pasti ngabarin gitu. Saya tinggal aja. Perasaan itu nggak enak. Saya udah sholat apa aja lah, nggak enak banget perasaannya. Habis itu saya coba telepon lagi, nggak bisa. Telepon temennya juga nggak bisa. Akhirnya saya subuh itu menghubungi mertua saya. Posisinya Mas Aldi itu sudah nggak bisa dihubungin dari jam sekian. Tapi firasat nggak? Kenapa ini gitu? Nggak biasanya dan sebagainya seperti itu? Ya kayak gelisah gitu ya? Iya. Ada yang nggak benar. Cuman pikiran kayak kecelakaan atau yang paling parah itu perasaannya dibegal kan. Betul. Takutnya. Tapi itu berusaha enggak gitu. Kemudian orang mertua itu kebetulan ada kenalan di daerah Sumber Baru, di daerah Kalidowo itu. Nggak tanya ada nggak berita kecelakaan. Kurang tahu juga kenapa pikirannya mertua itu udah kayak gitu, udah pasti ada kecelakaan gitu. Ternyata nggak sampai 10 menit dihubungin sama orang yang ditanya itu benar ada kecelakaan. Motornya ada, orangnya nggak ada. Narasi awalnya begitu. Kemudian di foto motornya. Ternyata nah karena itu bukan motor Mas Aldi, jadi saya nggak bisa langsung konfirmasi. Akhirnya tanya dulu ke temennya bener nggak. Nah temennya ini kayaknya entah bangun tidur atau apa, jadi awalnya bilang bukan. Jadi ada hati lah ya masih ya gitu. Masih ada, bukan, udah lewat, udah ngelewatin jalan itu gitu. Terus dia bilang lagi, Mbak motor saya Vario putih gitu. Terus loh yang saya kirim itu Vario putih, coba deh dilihat lagi. Terus Mbak itu benar motor. Nah narasi itu kan motornya ada, orangnya nggak ada. Jadi saya itu sambil siap-siap ke rumah mertua, saya hubungin semua rumah sakit, semua IGD dari di Jember, kemudian di Lumajang, daerah Lumajang atau Jatiroto, itu semua saya hubungin. Jadi KTP Mas Aldi itu sudah saya kirim ke semuanya. Nggak dikonfirmasi, nggak ada orang masuk IGD, nggak ada orang masuk IGD kayak gitu. Nah perjalanan sama mertua, terus di tengah jalan itu baru diberitahu kalau kondisinya ini ditabrak dan mobil yang nabrak itu juga masuk ke dalam sungai. Dalam sungai itu, seperti itu. Jadi awalnya mikir kecelakaan tunggal, terus dan lain sebagainya, itu lah ternyata ditabrak gitu. Jadi karena saya yakin Mas Aldi itu sudah hati-hati. Dari kuliah itu udah biasa berangkat tengah malam ke Malang. Kalau misalnya ngantuk, kalau dari Jember dia akan berhenti di Tanggul dulu. Jadi gitu. Sebelum masuk Kalidowo. Ya. Gitu. Kalau dari arah berlawanan pasti berhenti di Kelakah dulu. Jadi mastiin kalau masuk Kalidowo itu harus fresh. Karena yang ditakutkan itu sebenarnya bukan kecelakaan atau ngantuk, begal ya. Karena memang di wilayah itu memang sangat terkenal sekali dengan begalnya seperti itu. Nah itu jadi kayaknya nggak mungkin kecelakaan tunggal. Benar, ternyata ada mobil itu. Kemudian kita itu udah deket banget sama TKP. Ada om saya yang lebih dulu datang ke sana, telepon, Rin ini Mas Aldi naik apa, motor apa mobil? Motor gitu. Langsung gitu suara om saya udah
wah ini yang mobil selamat, yang motor enggak. Di firasat udah gitu. Kemudian deket banget sama TKP, itu posisi Mas Aldi belum ketemu. Jadi perjalanan saya dari sini, dari Jember ke TKP itu posisinya belum ketemu. Tapi udah jelas itu Aldi tenggelam, ya. Itu Mas Aldi dan tenggelam. Jadi posisi motor itu turun ke sungai tapi nggak sampai nyemplung, jadi kayak di pinggirannya gitu. Nah setelah kita udah dekat, dihubungin lagi kalau sudah ketemu. Pas ditanya kondisinya nggak dijawab, jadi kayak datang aja ke sini gitu. Saya udah firasat, jadi ada karyawan toko dan beberapa teman Mas Aldi itu udah tanya, gimana Mbak gitu, udah ketemu gitu. Udah gitu, ya udah kami berangkat ke sana gitu. Refleks chat saya itu nggak usah jauh, doain aja. Di dalam hati saya sebentar lagi saya pulang sama Mas Aldi. Jadi udah tahu kalau nggak ada gitu perasaannya. Sampai sana turun, yang ngubungin itu langsung ngasihin barang-barangnya Mas Aldi. Saya gini, kalau orang ini ada, dia pasti bisa jaga barangnya sendiri, ngapain barangnya dikasihkan gitu. Terus ada orang yang mendekat, dan itu bukan dari pihak rumah sakit, jadi kayak keluarga pasien lain. Dia bilang, keluarganya ya gitu ya, sobung gitu bahasa Madura. Ya udah nggak ada gitu. Ya antara percaya nggak percaya, maksudnya udah rasanya tuh udah ada firasat tapi kayak nggak secepat ini juga sekarang gitu. Bener nih sekarang aku ditinggal gitu, rasanya kayak gitu. Terus sebelum ketemu Mas Aldi tuh ya ditenangin sama ada saya lainnya itu datang juga. Yang saya tanyain pertama itu utuh nggak, kondisi suami saya tuh utuh nggak, takut patah atau terluka atau gitu. Atau ada yang hilang ya gitu, karena kan posisi kecelakaan 7:30 dan ketemu itu 7:30, hampir 8 jam 8 jam ya betul. Iya. Terus katanya pembusukan di dalam air juga lebih cepat kan gitu. Kayak takut terakhir ngelihat itu nggak utuh gitu kan. Utuh gitu, beneran utuh gitu. Iya utuh. Saya masuk itu kayak orang tidur. Bahkan omnya dari pihak Mas Aldi itu ngira Mas Aldi tidur. Jadi nggak kelihatan kayak orang meninggal, kayak dia tidur posisi wajahnya. Cuma memang di bagian wajahnya ada beberapa luka. Yang paling fatal itu ternyata benturan di kepala. Jadi benturan itu bikin pendarahan dalam. Jadi sudah keluar darah dari telinga. Itu yang bikin kesadarannya udah gak ada. Kayaknya ada, ya. Saking kerasnya benturan itu jadi udah gak ada. Betul. Posisinya. Saya ikut proses visumnya semuanya. Kakinya itu utuh, gak patah, jari-jarinya semuanya. Kalau lihat video evakuasinya tuh bahkan sepatunya utuh kepakai, gak lepas atau robek besar gimana. Nah itu dalam hati saya gini, karena kondisi kan nggak seperti sekarang hujan, jadi kemarau itu posisi air itu sedada aja. Nah saya pikir kalau misal kakinya nggak patah itu kenapa kok nggak berdiri aja gitu, maksudnya dia harusnya bisa berdiri kan, bisa selamat. Tapi ternyata setelah 2 bulan juga saya cek ke TKP, ada ketemu orang yang menyelamatkan, dia bilang sepertinya posisinya Mas Aldi ini memang sudah nggak ada sebelum masuk air. Jadi ketika diangkat, karena di sana itu biasa terjadi kecelakaan. Nah, ketika diangkat itu biasanya orang yang meninggal di dalam air itu posisinya keluar air semua dari lubang hidungnya semuanya. Nah, Mas Aldi itu enggak. Jadi sepertinya enggak kemasukan air. Jadi udah enggak bernafas, udah enggak, ini air itu udah nggak masuk, jadi diangkat itu nggak ada air yang turun. Jadi kalau sebenarnya kalau jalannya ada gini ya lebih baik nggak ada sebelum masuk air, karena kan posisinya dingin. Terus takut, yang paling saya takutkan itu dia masih ada tapi nggak bisa teriak, nggak bisa minta pertolongan. Karena sudah ada benturan keras tadi ya seperti itu. Mbak Arin, kalau misalnya Mas Aldi masih ada, apa yang mau disampaikan?
Kenapa secepat ini, padahal pernikahan baru 2 bulan ya, istilahnya masih benar-benar bahagia bersama seperti itu. Namun kenapa jalan Tuhan seperti ini? Sebenarnya mau berandai itu banyak. Andai malam itu gak dibiarkan berangkat, andai banyaklah andai. Tapi tahu kalau andai itu gak akan ngebawa Mas Aldi kembali lagi. Yakin sih kalau saat ini meskipun Mas Aldi gak di sini tuh ngelihat kita semua mau berterima kasih banyak-banyak. Bentar ya. Boleh disampaikan kepada kamera jika mungkin Mas Aldi masih ada, karena memang 10 tahun itu bukan waktu yang singkat dan kalian menjalani kehidupan ini dengan begitu luar biasa, bahkan tidak mementingkan ego untuk menikah secepatnya. Namun kalian memutuskan untuk menikah ketika sudah settle, sudah sukses, istilahnya mendekati sukses, baru kalian memutuskan itu. Silakan Mbak Arin. Terima kasih banyak sudah datang di kehidupanku, yang waktu itu aku kehilangan sosok ayah di keluargaku. Kamu masih mau menerima, bahkan menggantikan sosok laki-laki di keluargaku. Sudah mau menjalani banyak up and down di kehidupan ini yang kita gak ngira. Yang kita ngira cuma cinta monyet, ternyata kamu selalu mau mengkomunikasikan banyak hal. Jadi aku gak merasa sendirian di hubungan kita. Terima kasih banyak juga buat semua usaha yang dikasih, buat Sengkuklin, karena kalau nggak ada Sengkuklin ternyata kayaknya aku nggak bisa bangkit. Hari-hari ini tuh jauh lebih sepi, sore itu terasa lebih panjang yang harusnya kita ngobrol. Tapi makasih banyak udah gak pernah menyerah sama aku, sama hubungan kita. Makasih. Baik, semoga Mas Aldi juga tenang di sana, Mbak Arin juga bisa survive setelah ini. Berat memang Mbak Arin ya untuk menjalani ini semua, karena memang biasa dijalani bersama, ada rekan sharing yang begitu luar biasa, dan akhirnya sekarang Mbak Arin sendiri untuk menjalani hidup ini. Semoga nantinya Mbak Arin bisa lebih tabah lagi ya Mbak Arin. Mbak Arin, mungkin dari sini ada nggak sebenarnya pesan dari semua ini? Pernah nggak sih Mbak Arin ini menyalahi siapa dalam kehidupan ini seperti itu? Sebenarnya marah pasti ada. Rasanya kayak dari semua orang di muka bumi ini, kenapa harus saya yang mengalami? Kenapa harus Mas Aldi? Cuman sepertinya gak ada gunanya juga. Kemudian Mas Aldi tuh orangnya baik banget, yang selalu mengajarkan gimana kita tuh mau orang jahat kayak gimana, kita tuh gak boleh jadi jahat juga. Jadi mau menyalahkan kayak yang nabrak gitu, ya ada kesalahan karena dia lalai tentu saja, tapi kayak mau marah, kayak melampiaskan ke orang itu juga sepertinya kurang tepat. Kurang tepat, betul. Yang pastinya Mbak Arin semoga lebih survive lagi.
Pemirsa, di balik kisah dari seorang dosen muda yang kita hadirkan saat ini, dan juga beliau adalah pengusaha, usaha yang dirintis bersama ya dengan Mas Aldi, dan usaha itu juga merupakan peninggalan dari Mas Aldi yang mungkin rasa rindunya bisa terobati di sana, seperti itu ya Mbak Arin. Dan juga ini definisi yang sesungguhnya bahwasanya rezeki, maut, dan jodoh memang tidak ada yang tahu. Karena memang Mbak Arin juga Mas Aldi ini tiga-tiganya pun juga dalam waktu yang berdekatan ya Mbak Arin. Jadi rezeki ketika diterima P3K, PNS, kemudian jodoh di mana saat itu menikah pada bulan Juni, dan maut terjadi di bulan Agustus, seperti itu. Terima kasih Mbak Arin yang sudah memberikan ataupun sharing kepada kita. Semoga pemirsa YouTube RRI Jember dan juga pemirsa podcast Sudut Pandang di sini kita dapat memberikan sudut pandang di sini bahwasanya selama kita menjalani kehidupan kita harus selalu memberikan yang terbaik karena kita tidak tahu kapan maut menghampiri kita, seperti itu. Terima kasih Mbak Arin yang sudah mampir di episode ketiga kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita.